Aku Ian dan selamat datang di Mas Movie ya. Di video kali ini kita bakalan ngebahas film yang tentunya sangat mantap buat kalian simak. Film ini berjudul Clean 2021. Film ini mengisahkan tentang seorang pembunuh bayaran yang memilih untuk pensiun dari pekerjaannya tersebut. Dirinya memilih untuk menjadi pemulung dan membantu orang di desanya secara sukarela. Namun seringkali dirinya melihat aksi kriminal di depan matanya yang membuat dirinya teringat akan masa lalu, di mana dulunya dia adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat sadis. Hingga ketika kasus narkoba di desanya semakin menaik, dan dia pun berinisiatif untuk membantai kartel di desa tersebut. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol merahnya ya, dan kalau kalian sudah klik, langsung aja deh kita bahas filmnya. Film diawali dengan seorang pria pemulung sampah yang bernama Clean. Setiap hari dirinya tak pernah lelah mengumpulkan sampah dari pagi hingga malam. Ketika dirinya hendak pulang, Clean melewati sebuah jalan yang kumuh dan juga sebuah rumah kosong. Di daerah tersebut seringkali terjadi aksi kejahatan yang Clean hampir setiap hari saksikan. Namun Clean hanya diam supaya tak teringat masa lalunya, dan kini dirinya memilih untuk hidup damai. Di desanya Clean sangat terkenal sebagai orang yang baik dan suka menolong. Selain itu, Clean juga mengurus anak perempuan tetangganya yang sangat mirip dengan anaknya yang telah meninggal. Setiap pagi Clean selalu tak lupa menyiapkan bekal untuk anak tetangganya tersebut. Setelah mengantarkan bekal, Clean mencari barang rongsokan untuk dijual esok hari. Sebelum dijual, Clean memperbaiki benda yang sekiranya bisa berfungsi kembali dan laku dijual. Setelah beres, Clean menjualnya di sebuah toko barang antik milik sahabatnya sendiri. Di toko sahabatnya tersebut juga menjual senjata api yang seringkali mengingatkan Clean akan masa lalunya. Malam harinya dirinya ditugaskan untuk kerja lembur hingga subuh datang. Di dekat tempat kerjanya, Clean melihat sekelompok orang yang tengah membongkar muatan sebuah truk. Selain itu, sekelompok orang tersebut juga dikawal oleh pasukan bersenjata api. Clean pun mulai curiga dengan keanehan tersebut. Salah satu orang tersebut nampak sedang memperhatikan Clean yang sedikit terlihat mencurigakan. Lalu Clean pun tak peduli akan hal tersebut, dan dirinya pun memilih untuk lanjut kerja. Setelah bertemu mereka, Clean kini selalu mimpi buruk, di mana putrinya yang telah meninggal selalu terbayang di mimpinya. Dan terlihat Clean yang menyesal telah menjadi pembunuh bayaran, yang dimana putrinya meninggal akan hal tersebut. Dirinya pun mengobati rasa rindunya kepada sang anak dengan bertemu anak tetangganya yang bernama Dianda. Clean pun membelikan sebuah sepeda untuk Dianda, yang dirinya letakkan di depan rumahnya. Neneknya yang keluar pun tak suka akan hal tersebut, di mana nenek tersebut merasa sungkan seringkali dibantu oleh Clean. Selain itu, sang nenek juga bercerita bahwa dulu kala di desa tersebut banyak penduduknya. Namun semuanya berubah ketika narkoba dijual bebas di desa tersebut, yang membuat pemudanya menjadi rusak. Selain itu, dampak narkoba juga membuat kasus kriminal menjadi banyak, yang membuat penduduk desa memilih untuk pergi. Dan mungkin saja jika tak terkena dampak narkoba, desa tersebut masih ramai penduduknya. Lalu sang nenek pun meminta kepada Clean untuk mengembalikan desanya seperti dulu kala. Seorang pria pemilik restoran kembali menurunkan sebuah muatan dari sebuah truk yang kemarin Clean jumpai. Namun yang berbeda kali ini dirinya menurunkan muatan di siang hari. Dan ternyata pemilik restoran tersebut adalah bandar narkoba yang seringkali mengedarkan barangnya di desa tersebut. Agar tak dicurigai, pria tersebut memasukkan narkoba di dalam ikan yang akan diolah di restoran tersebut. Pria yang bernama Michael tersebut nampak sedang memukuli kurir narkoba yang bekerja dengannya. Sang anak yang melihat hal tersebut hanya bisa terdiam melihat kelakuan ayahnya yang sangat sadis. Setelah melakukan hal keji tersebut, Michael memberitahu kepada anaknya jika pengkhianat harus dihajar seperti itu. Malam harinya Michael kembali menasehati sang anak supaya kelak nanti anak tersebut bisa jadi penerusnya. Namun sang anak pun tak mendengarkan hal tersebut dan nampak meremehkan sang ayah. Michael pun menjadi emosi di malam itu dan dengan teganya mencekik anaknya sendiri. Sang anak yang tak terima pun mengancam Michael dengan sebuah pisau tajam.
Namun bukannya takut, si Michael justru menantang anaknya sendiri, yang membuat nyali sang anak menjadi turun. Pada akhirnya anak Michael pun memutuskan untuk pergi dari rumah. Adikan pun pindah ke Clint yang sedang mengumpulkan sampah, yang terlihat banyak darah berceceran di sana. Seketika Clint pun takut dengan adanya darah yang ada di sampah tersebut. Dirinya takut jika dituduh yang bukan-bukan. Tak selang lama kemudian Clint dihampiri oleh Michael ke tempat tersebut. Di situ Michael mengajak Clint untuk mengobrol, namun nampak Clint yang menghindar dan pergi begitu saja. Setelah pertemuannya dengan Michael, Clint jadi tak tahan untuk menolong korban kriminal yang ada di situ. Saat hendak menolong seseorang, Clint malah kena pukul yang membuatnya masuk rumah sakit. Sepulangnya dari rumah sakit dengan tak sengaja, Clint melihat Dianda yang tengah main bersama anak berandalan. Tak ingin Dianda terkena pengaruh anak berandalan, Clint memintanya untuk segera pulang. Setelah memastikan Dianda pulang, Clint lanjut membantu warga desa dengan mengecat rumah mereka. Saat sedang bekerja, dengan tak sengaja Clint melihat seorang anak kecil dari sebuah jendela. Merasa penasaran, Clint mencari bocah tersebut yang terlihat masuk ke sebuah rumah kosong. Namun ternyata di dalam rumah tersebut Clint tak menemukan seorang pun. Dia hanya menemukan sebuah kunci Inggris. Saat menuju rumahnya, Clint melihat sepeda Dianda yang berada di sebuah rumah. Clint yang mendengar keramaian di rumah tersebut memaksa masuk untuk mencari Dianda. Di dalam rumah, Clint melihat Dianda yang sedang terkena pengaruh narkoba dan terlihat tak sadarkan diri. Selain itu, di rumah tersebut juga ditemui para anak muda berandalan yang mengajak Dianda untuk pesta narkoba. Clint yang emosi pun tak bisa menahan dirinya untuk tidak menghajar para anak berandalan tersebut. Setelah para bocah tersebut terkapar, Clint lalu membawa Dianda untuk pulang menuju rumah neneknya. Ternyata salah satu bocah yang dihajar Clint adalah anak Michael, si kartel narkoba. Keesokan harinya terlihat anak Michael yang ternyata masih hidup meski mengalami luka yang sangat parah. Michael yang melihat anaknya pun marah bercampur malu, di mana anak seorang kartel dengan mudahnya dipukuli. Selain itu, Michael juga punya niatan untuk mengusir anaknya, karena anak Michael dinilai tak bisa menjadi penerusnya. Meski begitu, Michael juga berjanji akan mencari dan membalas dendam kepada orang yang telah memukuli anaknya. Clint yang merasa terancam pergi ke luar kota, dan tak lupa dirinya mengajak Dianda dan juga neneknya. Sedangkan Michael mengerahkan anak buahnya untuk mencari dan juga membunuh Clint. Saat sedang pergi, Dianda dan juga neneknya berhasil tertangkap oleh anak buah Michael. Namun untungnya tak lama Clint datang dan langsung menghajar mereka tanpa disadari oleh Dianda dan juga neneknya. Akan tetapi bukannya senang, sang nenek justru marah kepada Clint. Sebab sang nenek kini harus pergi dari desa kesayangannya dan harus menjadi buronan anak buah Michael. Dianda dan juga neneknya tak tahu bahwa Clint ini mantan pembunuh bayaran, yang baginya tak sulit untuk melewati semua ini. Di situ Clint berjanji akan membereskan semuanya, sehingga Dianda dan juga neneknya bisa segera kembali ke desa. Setelah mencari tempat yang aman untuk Dianda dan juga neneknya, Clint langsung kembali pulang ke desa. Setibanya di rumah, Clint mengambil uang tabungan miliknya untuk dia gunakan membeli senjata api. Dia pun menuju toko antik milik sahabatnya untuk membeli senjata api yang akan dipakainya menghabisi para kartel narkoba. Adikan pindah ke Michael yang baru tahu kalau anak buahnya telah rata dihajar oleh Clint. Setelah itu terlihat Michael yang menerima telepon dari Clint, di mana Clint mengancam akan menghajar dirinya. Bukannya takut, Michael malah meremehkan ancaman Clint dan mengatakan bahwa dirinya tak takut. Dan singkat cerita, Clint tiba di rumah Michael yang langsung menghajar anak buahnya. Mendengar keributan di sana, istri Michael pun muncul dan justru membantu Clint untuk mencari Michael yang tengah sembunyi. Saat sedang melawan Michael, Clint kehabisan peluru dan dia pun melihat senjata api koleksi Michael di sana. Akan tetapi ketika hendak diambilnya, Clint diterjang oleh si Michael. Saat sedang menghadapi Clint, Michael nampak lega ketika datang anaknya di situ.
Namun ternyata kedatangan anak Michael bukan untuk menolong sang ayah. Anak Michael yang sudah terlanjur sakit hati tersebut malah menembak ayahnya sendiri hingga tewas. Karena tak ada hubungannya dengan masalah yang tengah terjadi, Clint meninggalkan anak Michael begitu saja. Singkat cerita, desa tersebut kembali damai seperti dulu kala tanpa adanya bandar narkoba. Selain itu, Dianda dan juga neneknya telah kembali ke desa tersebut dan hidup bahagia. Kini warga desa kembali banyak dan kasus kriminal di desa tersebut menurun. Semua itu karena berkat Clint, dan di sini film pun tamat.